Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring ini dengan baik, lancar, tanpa adanya satu masalah. Oke anak-anak, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan belajar tentang mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Dan pelajaran ini adalah pelajaran yang baru bagi kalian untuk kelompok mata pelajaran produktif, ya, untuk kelompok mata pelajaran produktif. Oke, apakah kepegawaian itu akan kita bahas pada slide berikutnya. Konsep dasar administrasi kepegawaian. Pengertian administrasi kepegawaian adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja. Sedang administratur bertujuan untuk menyusun dan mengendalikan seluruh aktivitas untuk memelihara, mengembangkan, mendapatkan, menggunakan para pegawai sesuai beban kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Perumusan dan fungsi administrasi kepegawaian. Pengembangan struktur organisasi untuk melaksanakan program kepegawaian sesuai dengan job description. Berikutnya, penggolongan jabatan yang sistematis dan perencanaan gaji yang adil. Fungsi yang ketiga, penarikan tenaga kerja yang baik, kemudian seleksi pegawai, perencanaan latihan jabatan, penilaian kecakapan pegawai secara berkala, dan yang terakhir adalah perencanaan kenaikan pangkat berdasar hasil penilaian dari kecakapan tersebut di atas. Regulasi kepegawaian. Regulasi dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang mengikat, dan peraturan tersebut dijadikan standar perilaku atau pegangan dalam bertindak atau dalam bekerja. Apabila regulasi dikaitkan dengan kepegawaian, maka dapat dikatakan bahwa regulasi kepegawaian adalah peraturan yang mengatur semua pegawai yang dimulai dari peraturan pekerjaan hingga peraturan yang mengatur hak dan kewajiban pegawai, sehingga pegawai dapat bekerja sesuai dengan tugas kewajibannya serta mengetahui kapan haknya akan dipenuhi. Regulasi kepegawaian diatur dalam 1. Undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan undang-undang ini adalah 1. Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 1969 tentang
pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 tentang perkawinan. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang kedua, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang disingkat dengan PP terdiri atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1964 tentang pemberian penghargaan kepada pegawai yang melakukan kewajibannya secara luar biasa. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 tentang sumpah atau janji pegawai negeri sipil atau PNS. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang cuti pegawai negeri sipil atau PNS. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai. Berikutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan atau perceraian pegawai negeri sipil. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil yang tertulis pada slide sebelumnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Berikutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Selanjutnya, yang ketiga adalah keputusan presiden atau yang sering kita kenal dengan istilah Kepres. Dan yang terakhir adalah peraturan menteri atau kita kenal dengan istilah Permen. Sekarang kita lanjutkan dengan sistem administrasi kepegawaian. Secara umum, kita mengenal beberapa sistem kepegawaian. Di antaranya sebagai berikut. Integrated system, yaitu suatu sistem kepegawaian di mana manajemen kepegawaian mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian, sampai dengan penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat. Yang kedua, spirited system, yaitu suatu sistem kepegawaian di mana manajemen mulai dari rekrutmen sampai penggajian dan pensiun dilakukan oleh masing-masing daerah.
Dan yang ketiga, unified system, suatu sistem kepegawaian di mana manajemen kepegawaian dilakukan oleh suatu lembaga tingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan itu. Selanjutnya tentang pegawai negeri sipil yang terdiri dari satu, pegawai negeri sipil atau PNS adalah yang terdiri dari PNS pusat dan PNS daerah. Yang kedua, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada dasarnya TNI adalah pegawai negeri, namun beberapa ketentuan tentang pegawai negeri tidak berlaku bagi TNI atau Polri. Yang ketiga, anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri. Nomor 4, pejabat negara, yaitu pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat lainnya yang ditentukan undang-undang. Dan yang terakhir adalah PNS lainnya. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, ada tugas untuk kalian. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi melalui slide ini, tugas kalian adalah nomor 1, pelajari LKS Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian bab 1 halaman 8 sampai 16. Yang kedua, kerjakan soal latihan halaman 19 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jawaban ditulis di lembar kertas, ditempel pada halaman tersebut, halaman soal maksudnya, difoto dan fotonya dikirim via WA. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk materi kepegawaian pada pertemuan pertama. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan pokok masalah yang lainnya. Ingat, perubahan hanya milik orang-orang yang mau berubah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.